Wabah penyakit mulut dan kuku di tulang bawang beluas. Terbaru ditemukan belasan ekor sapi di desa Banjarbaru yang terpapar penyakit itu. Yang terbanyak milik Katirin. Dari 9 ekor sapi miliknya, 6 terserang PMK. Ciri-ciri fisik ditemukan luka dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kesehatan sapi terus menurun karena sulit makan. Menurut Katirin, sapi yang sakit telah mendapat pengobatan dokter hewan. Kesehatan sapi yang terserang PMK mulai membaik. Ini ada 6. Yang tempat sampean? Iya. Kan jumlah sapi 9 adanya. Itu terserang mulai kapan sih, Pak? Mulai hari Sabtu. Terus dari yang keserang ini sudah ada penanganan belum dari ini, Pak? Ya, ini mulai ada. Yang kemarin tuh ya penanganan pribadi didanai sendiri lah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulang Bawang menemukan 18 ekor sapi di desa Banjarbaru yang terserang PMK. Petugas juga kini sedang gencar memvaksin sapi yang sehat agar kebal dari penyakit. Musaki melaporkan dari Tulang Bawang. Satgas Terpadu Bandar Lampung Kamis siang menjidak sejumlah tempat penjualan hewan kurban. Puluhan sapi dan kambing diperiksa kesehatannya sebagai upaya pencegahan paparan penyakit mulut dan kuku. Di antaranya tempat penjualan sapi milik Khalid di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Pemeriksaan meliputi mulut, mata, kaki, dan kebugaran hewan. Belasan ekor sapi di tempat ini dinyatakan sehat. Petugas kemudian memberikan surat keterangan sapi yang dijual di tempat ini sehat. PO peranakan Allah. Iya. Nah itu FH tuh peranakan. Jadi kami berterima kasih atas kunjungan ini yang tadi mengkonfirmasi bahwa sebenarnya kita dengan bukti ini siap, insya Allah. Pasti ada namanya biosecurity, pengamanan secara ini, jadi ada protokol yang kami jalankan dengan Tuhan dan secara rutin kami ada supervisi di dokter hewan yang ada menterinya gitu. Di Bandar Lampung diklaim belum ditemukan sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas memperketat pengawasan lalu lintas ternak dari berbagai daerah yang masuk ke Bandar Lampung. Makanya kalau kita mau lebih tinggi lagi, tinggi 30 cm nggak ada pada sehat-sehat semua, karena memang udah binaan kita, Pak. Kota Bandar Lampung itu kan nggak terlalu banyak, jadi gampang binanya. Teman-teman hampir setiap hari ke seluruh lapak-lapak dan juga peternakan. Lapak nanti muncul kira-kira 10 hari biasanya. Ya, muncul 10 hari sebelum hari H biasanya banyak sudah. Tapi yang kecil-kecil, kalau yang besar-besar ya seperti ini memang. Satgas Terpadu Bandar Lampung akan menaikkan intensitas pemeriksaan hewan kurban pada saat mendekati Hari Idul Adha mendatang. Para penjual hewan kurban musiman yang mangkal di pinggir jalan biasanya baru marak muncul sekitar 10 hari sebelum Hari H. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kenaikan harga cabai dan bawang merah juga terjadi di Pringsewu. Pantauan pada Kamis pagi di Pasar Pringsewu Kota, harga cabai dan bawang merah kompak naik Rp5.000 per kilogram. Cabai merah Rp80.000 per kilogram, cabai rawit Rp75.000 per kilogram, dan bawang merah Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga karena pasokan dari Pulau Jawa sedikit. Cabai lokal langka karena para petaninya gagal panen. Dampak kenaikan harga, omset pedagang menurun drastis karena warga mengurangi pembelian. Ya. Yang alami kenaikan hanya bawang merah aja. Bawang merah sama cabai. Cabai merah ya. Cabai kecilnya? Cabai kecil standar juga. Standar juga. Kalau dari Jawa ada murah. Lebih murah. Kalau nggak ada yang ini mahal. Alasannya kenapa Bu? Bawang merah sama cabai bisa naik gitu? Ya nggak tahu. Ya padahal juga banyak. Menurut pedagang komoditas lain yang juga ikut naik harga adalah sayuran, telur, dan minyak goreng curah yang tembus Rp20.000 per liter. Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan pokok. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.
Sebagai upaya menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2022, Tim Satuan Tugas atau Satgas Pangan Bandar Lampung menggelar inspeksi ke beberapa pasar tradisional dan modern pada Kamis siang. Lokasi yang disasar antara lain Pasar Tamin, Pasar Panjang, dan salah satu supermarket di Waihalim. Tim Satgas menyatakan kenaikan harga cabai dan bawang dalam sebulan terakhir karena petani gagal panen dampak cuaca buruk. Masyarakat diminta tidak panik karena stok bahan pokok dijamin aman hingga Hari Raya Idul Adha 2022. Pangan ini kita sudah melakukan sampel uji produk olahan, ada 15 yang kita uji tadi, dan alhamdulillah hasilnya negatif dari zat yang berbahaya. Kemudian ada lagi kita melakukan sampel uji produk segar, ada 7 buah itu hasilnya juga negatif. Para pedagang dan konsumen juga kewalahan akibat naiknya harga bahan pokok. Mereka meminta pemerintah menurunkan harganya. Per kilo, kalau hari ini 70. 70. Oh, artinya besok bisa berubah lagi begitu ya? 70 aja udah. Ada kardusan dijual modal lah, karena cabainya kurang bagus. Kalau harga tertinggi pernah ibu jual berapa? Ya sekarang ini lah. Kemarin nggak segini. Oh. Daripada nganggur. Kita beli harga berapa? Di sini. Ya. Sekarang udah naik 70. Kemarin 75 ya. Sekarang sama. Udah berapa lama naik harga, Bu? Kurang tahu ya berapa lama ya. Biasanya udah sekitar 2 bulan. Berapa? 2 bulanan ya. Maaf Bu ya, ganggu ya. Tim Satgas juga memeriksa kualitas sejumlah bahan pokok di pasar. 15 jenis produk olahan dan 7 jenis produk segar diuji kelayakannya dan hasilnya negatif mengandung bahan berbahaya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.